Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku di Airi Story. Oke nih, dalam tema sekarang hari ini, tepat malam hari, kalian tuh bisa dengerin podcast aku tentang hal sepele apa sih yang secara gak langsung tuh bikin kalian sakit hati. Oke, kita mulai aja ya. Kalau menurut aku sih hal sepelenya itu ada beberapa hal. Misalnya, satu, selalu mengungkit kesalahan yang sepele. Kalian suka kesel gak sih kalau misalnya kita tuh emang udah buat salah, tapi kesalahan kita yang dulu-dulu tuh suka diungkit gitu sama temen, saudara, atau keluarga kita. Kadang kesel juga kan? Nah itu tuh kadang buat kita tuh kadang sakit hati gitu. Kedua, jatuh di depan umum. Emang malu banget sih itu kalau kita jatuh di depan umum. Dan aku juga pernah ngerasain jatuh di depan umum itu sakitnya gak seberapa, tapi cuma malunya itu loh, malah mana orang-orang itu gak pada aku kenal kan. Terus orang-orang juga pada ngeliatinnya kayak gimana gitu, dan kita itu agak risih juga, sakit hati juga ada sih sebenarnya, tapi itu ketutup sama rasa malu kita. Ya ampun, malu banget itu. Terus yang ketiga, pacar online tapi gak bales chat. Ayo, siapa nih yang suka kayak gini? Kita tuh punya pacar, terus di WA-nya tuh udah tertera online gitu, tapi dia gak bales chat. Kadang suka kesel juga kan. Ya meskipun sepele, tapi kalau misalnya lagi menggebu-gebu cintanya, itu tuh pasti kesel dan lumayan lah sakit hati juga ya. Terus pacar kita tuh membicarakan mantan. Ada gak sih yang gak sakit hati gitu? Kalau kita punya pacar tapi pacar kita tuh tetap aja stay in mantan. Gak suka gak sih? Iya kan? Iyalah. Kita tuh kadang suka dibanding-bandingin juga. Nah, kalau doi membicarakan mantannya tuh ada lah tergores sedikit rasa sakit. Itu walaupun sepele sih. Terus lupa lagi ya, apalagi ya, misalnya, nah, ada kalau kita tuh pernah gak kalian lupa membawa uang untuk belanja? Aduh itu malunya kalau kita kan udah bener-bener nih, udah dan cantik, udah ganteng lah semuanya gitu kan. Terus kita lupa bawa uang pas ke supermarket, malahan atau uangnya kurang misalnya pas belanja. Aduh itu malu banget, mana kita gak bawa lagi uang lebih kan. Terus itu si belanjaannya tuh kita simpen lagi, kita balikin lagi ke si mbak kasirnya. Aduh aduh aduh. Itu tuh buat gua bener-bener ya lumayan lah malu, ada juga sakit hati juga ya. Lumayan sih sepele, tapi dilihat orangnya itu loh, yang serasa kita itu udah kayak perfeksionis, udah kayak mau bener-bener sempurna gitu, mau belanja banyak, ternyata uangnya kurang atau lupa kebawaan dompet. Gue juga pernah gitu sih. Terus apalagi ya, kita udah ngeluarin tangan nih, tapi mereka malah salim ke yang lain. Pernah gak sih sakit hati banget? Aduh, astagfirullah. Itu bener-bener sakit hati banget. Gak sakit hati banget sih, tapi emang sepele. Tapi gue tuh pernah gini ya, ngeluarin tangan ke temen gue, tapi temen gue tuh cuma ngeluarin tangan ke temen yang lain. Gue kira dia mau ngeluarin tangan balik ke gue, malah enggak. Kan oncom. Terus ini nih yang paling gue pas waktu SMA tuh gue kadang suka kesel banget. Tempat duduk aku tuh diambil sama orang, padahal atau sesuatu barang deh yang udah kita eh
cup gitu, apa ya, bukan cup yang udah kita pengen ambil gitu, yang udah kita sukai tapi belum ambil, malah ambil orang lain, suka kesel gak sih? Kesel, sakit hatinya tuh ada aja gitu ya. Bener-bener membuat aku tuh gimana ya? Hati tuh sepele tapi keselnya itu loh ke temennya tuh serasa nggak ngehargain gitu. Itu tuh tempat yang udah gua dudukin, malah diambil sama orang gitu. Terus, nah ini nih yang paling bikin gua kesel. Pernah gak sih kalian itu nyadar kalau misalnya kita tuh udah belajar mati-matian, ternyata jadwal ujian itu diundur minggu depan? Bayangin deh, gue juga pernah ngerasain kayak gini gitu tak. Jadi gue tuh mati-matian belajar dari pagi, siang, sore, malam, terus belajar tentang, apalagi pas waktu SMA, tentang buku-buku yang bener-bener tebel banget itu sampai bejibun. Ternyata jadwal ujiannya tuh diundur. Oh my god, itu buat aku tuh kayak apa ya? Sakit itu ada gitu, nyelekit banget gitu. Kita udah belajar mati-matian ternyata enggak, hasilnya nihil gitu ya. Gua mikirnya itu percuma gitu, astagfirullah. Percuma banget. Terus ada lagi yang bikin ngakak. Kalau lu misalnya orangnya suka ngehibur orang, lu pasti akan ngerasa, wah ini jokes kita tuh kurang gitu. Apa sih? Buat lelucon, tapi seluruh orang tuh nggak ketawa. Buat gua tuh, menurut gua ya, kalau aku tuh kan eh suka bikin orang lain tuh pengen aja ngehibur orang gitu. Terus di saat aku ingin ngehibur, tapi ternyata jokes aku tuh agak kurang ngena gitu. Terus orang lain cuma pada diam dan nggak ketahui, itu malunya ada sih, sakit hatinya juga iya. Tapi ya karena gue easy going, jadi gue, kok garing ya, ternyata dari sana gue nyebut garing tuh jadi pada ketawa dan bisa mencairkan suasana lagi. Tapi kalau misalnya ada orang yang kurang gitu dalam penghiburan, kurang dalam jokes-jokes receh gitu, ya mungkin sakit hati sih. Terus apa lagi ya? Nah, ini nih yang gue gak suka nih sama orang. Ada nih, misalnya bercandaannya soal lelucon tadi, tapi bercandaannya itu tentang bahas fisik. Gue tuh kadang suka insecure juga, gue suka minder juga kalau misalnya ada orang yang bahas fisik gue misalkan gitu. Ih, lo terlalu gimana gitu. Itu make up, atau make upnya luntur, atau misalnya lo kok gendutan, lo kok kurus banget sih, kurus kering gitu, kering kerontang. Iya, gue gak suka pokoknya apapun bercandaannya ya guys. Itu kalau membahas fisik tuh buat para cewek yang suka berperasaan, makhluk perasaan, itu tuh mau dia easy going, kayak mau dia terbuka, mau dia tertutup, introvert, extrovert. Kalau itu bahasnya perasaan, maksud gue tuh kalau itu bahasnya tentang fisik itu, wah lu jangan main-main sih. Itu adalah sedikit rasa sakit ke hati. Apalagi kalau komenan yang kita lontarkan tuh agak ngena gitu, atau dia lagi bad mood. Terus ada, nah gini nih, gue kan suka beli jajan ya, atau kalian juga pastilah beli jajan kalau misalnya di SMA atau kuliahan, kalian itu beli makanan. Terus ada temen atau sahabat yang misalnya emang sih udah lama kita udah deket, tapi bawa makanan kita tuh seenaknya dan kita tuh belum makan. Kadang suka sakit hati gak sih? Gue sih suka sih. Suka banget. Malah, ya Allah, terido aing mah asli. Itu dalam hati gue kadang pernah gitu. Astagfirullahaladzim. Ya gimana? Coba lu bayangin, kita udah capek-capek ya usahain itu untuk beli makanan itu, kita udah ngantri, udah lama, ternyata diambil embat sama teman kita yang udah, apa, dia gak ada usahanya, dia cuma diem dan dia cuma minta doang, modal minta doang dia, dan itu habis setengahnya. Siapa yang gak sakit hati coba?
Sakit hati banget kan? Itu beberapa sih. Terus apa lagi ya? Bilang sayang, taunya kalau misalnya ya punya gebetan atau pacar itu dia itu ghosting. Udahlah, ini mah apa ya? Cowok atau cewek yang bener-bener bukannya nggak tahu malu sih, tapi kan dia emang iya sih, tapi sakit hati juga. Dia kan udah bilang sayang ke kita, dia udah memberikan harapan besar banget ke kita misalnya, tapi dia ternyata ngilang. Ih, gak suka, ya kan? Terus apa lagi ya? Nah, kadang bikin sakit hati banget nih. Kadang ada orang ya, kalau misalnya kita tuh kurang ilmu, terus kita tuh bener-bener ngestak banget di pelajaran atau materi ini, terus kita minta contekan, ternyata gak dikasih. Kadang sakit hati juga sih, ya kan? Itu tuh walaupun sepele, tapi sakit hatinya tetap ada sih. Terus, nah ini nih, ada yang mengajak berbicara ketika kita itu pakai earphone. Kita tuh lagi asik-asik ngedengerin musik, terus earphone kita tuh langsung diambil embat sama teman kita. Suka kesel gak sih? Lumayan sih sakit hati, tapi sepele itu tuh sepele tapi serasa bikin gua sakit hati ya, karena itu tuh ngungkit privasi kita banget ya kan? Iya banget, ya ampun. Oh my god. Terus, nah ini nih, gue paling kesel banget kalau ada temen gue yang kita tuh udah asik-asik banget, bener-bener main game gitu. Kalau misalnya ada para gamers, kita tuh main game, tapi ganggu banget gitu temen kita tuh, dan ampe game kita tuh jadi apa ya? Jadi ngilang gitu. Oke, skip yang tadi. Terus apa lagi ya? Oh ini, ada kita itu akan kesel kalau misalnya nggak ada orang yang ngasih nyontek. Tapi kita juga kesel kalau ada orang yang kecanduan nyontek sama kita. Apalagi pekerjaan kita yang udah dari 1 hari 1 malam lebih gitu misalnya. Wih, itu pekerjaan yang sangat-sangat sangat berat ya, wih. Terus orang lain juga malah nyontek dan itu kecanduan dan itu keterusan gitu. Kadang kita tuh suka gimana ya? Tega sih iya, tapi sakit hatinya juga ada lah, keselnya itu ada lah. Ini orang kok gak mikir-mikir gitu ya. Terus apa lagi ya? Nah ini mungkin yang terakhir. Ini bener-bener akan buat kita bener-bener sakit sih. Janji gak ditepatin. Kalau misalnya kita punya temen, keluarga, saudara yang udah ngasih janji ke kita, terus kita tuh emang udah memberikan investasi yang lebih, kita tuh udah memberikan kepercayaan yang lebih buat dia gitu, ternyata dia gak nepatin janji itu sakitnya tuh ngena. Mungkin ini sepele, tapi menurut gue ini nggak sepele sih kalau misalnya janji gak ditepatin, tapi tergantung konteksnya sih, konteksnya yang kayak seperti apa dulu ya. Oke dah, segitu doang sih ya. Ini tuh hal-hal dasar yang mungkin menurut kita sepele, tapi kita tuh sakit hati, atau yang kita yang buat kita apa sih, hal ini disepelekan oleh kita gitu, tapi itu tuh membuat sakit hati orang lain. Jadi kalian itu jangan pernah melakukannya. Lebih baik kalian menerima daripada melakukannya, menerima perlakuan dari mereka misalnya itu membuat sakit hati kita, daripada kita memperlakukan orang seperti itu. Itu sih bukan tujuan sih, prinsip hidup gue sih kayak gitu. Lebih baik gue yang sakit daripada orang lain yang sakit, karena kebahagiaan orang tuh itu tuh prioritas utama, karena hukum karma tuh selalu berlaku. Kalau kita mau bahagia, ya kita juga harus memberikan kebahagiaan itu kepada orang lain terlebih dahulu. Oke, sekian dulu podcast dari aku, dan mohon maaf apabila receh. Mohon maaf juga apabila kurang serak atau ada yang kurang menarik juga. Kalian bisa komen di bawah, ngasih kritik dan saran yang mungkin itu dapat membangun kreativitas dan inovasi dari aku. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Selamat malam.